Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, Pak Sekmenpora, Pak Sekjen PSSI dan jajaran. Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur II. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain. Bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak. Asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Nah, kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat ya. Artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi
kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dibidik benar, PSSI ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga 3 atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bu Anita dari fraksi Partai Demokrat. Izin, selanjutnya kami persilahkan. Ketua, kanan. Ya, mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih Ketua. Pimpinan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Menpora, beserta seluruh jajaran Eselon 1, PSSI, Pak Sekjen, dan tentu semua yang hadir di sore hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Horin Amin dari fraksi PAN Dapil Jabar 11, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Pimpinan ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri dan kepada PSSI beberapa hal catatan-catatan kita. Tentu sebagai fraksi kami sudah memberikan dukungan, supporting dan persetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Catatan kami yang butuh kami sampaikan, pertama seperti kita tahu bahwa dunia bola ini dunia industri. Dan dunia industri itu kepentingannya materi. Di sisi yang lain dunia bola itu dunia kebanggaan. Dunia yang bisa membahagiakan, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita juara, nggak tahu mereka punya hutang, pasti bahagia. Nggak tahu mereka tidak setuju dengan siapa presidennya, kita juara, mereka bahagia. Jadi melintasi batas-batas sektoral kebahagiaan dalam dunia bola ini. Dan itu memang wajib dan seharusnya diperjuangkan juga oleh pemerintah. Dari jalur manapun rakyat kita bisa berbahagia. Apalagi kalau kata tadi teman kita yang dari Dapil NTT, plus kita berbangga karena kita punya putra putri yang perkasa, itu lebih keren lagi. Yang kedua, kita ingin ingatkan, ini dunia industri, dunia kepentingannya materi. Jangan sampai dunia kepentingan bola dengan kepentingan bisnisnya saling menarik. Pak Sekjen paham bahasa saya. Yang seharusnya A yang masuk, jadi tidak masuk karena kepentingan tadi. Dan itulah yang ingin kami sampaikan catatan kita. Kenapa kita gagal seleksi dari bawah sampai ke atas? Karena di perjalanan sering kita tidak terbuka. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, yang seharusnya layak masuk jadi dia tidak masuk. Ruang kepentingan ini yang harusnya ini netral, insya Allah kita bisa jadi kembali. Orang tua kita dulu pas kita Indonesia merdeka pertama, kita bisa mengalahkan Eropa di dunia bola tuh. Artinya mental. Kita setuju hari ini adanya naturalisasi karena memang culture itu butuh dibentuk. Dunia bola itu dunia kecepatan lari, panjangnya napas, kemampuan skill. Skillnya oke, napasnya pendek ya sudah seperempat jam berhenti. Kenceng larinya, luar biasa larinya, skillnya rendah, ya sudah bola kemana-mana. Artinya 3 itu harus dibangun dan itu butuh kebiasaan. Artinya kalau ini ada proses naturalisasi, ruang kultur latihan kita jadi berubah. Yang tadinya jangka larinya cuma sekian kilometer per jam, sekarang jadi sekian kilometer per jam, itu jauh lebih cepat. Jadi Pak Menteri, Pak Sekjen PSSI, kami berharap bahwa proses ini memang penanganan kita hari ini. Tapi untuk jangka yang masa panjang, kita butuh berpikir anak-anak kita yang hadir di kampung-kampung, yang di sana, yang ribuan mungkin tempat pelatihan bola dan yang lainnya di kita, coba seleksinya jauh lebih terbuka, lebih jujur.
insya Allah banyak anak-anak kita yang punya kemampuan yang bisa menjadi atlet-atlet yang perkasa yang membanggakan bangsa kita. Dan tentu kita dengan segala ucapan terima kasih kita kepada anak-anak yang hari ini mau bergabung menjadi tim di kita di Indonesia, tentu kita berterima kasih dan mudah-mudahan menjadi sumbangan terbaik untuk bangsa kita. Dan kita berdoa semoga Indonesia berjuang, berjaya dan perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoirudin. Sebelum kita mendengar jawaban dari Mas Menpora dan Sekjen PSSI, kami persilahkan fraksi Partai Gerindra, Bang Ali Jamroni untuk menyampaikan saran pendapat atau pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Pak Menpora dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen PSSI dan seluruh jajarannya. Mohon maaf, tapi memang ini adalah rapat yang mendadak ya Pak Menteri ya, karena besok harus diparipurnakan. Jadi ya kami melihatnya ini yang sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi kami fraksi Partai Gerindra menerima naturalisasi ini dengan catatan-catatan. Pertama, Pak Menteri tolong jangan euforia terlalu berlebihan nanti setelah naturalisasi ini. Kita berharap pembibitan itu terus dilakukan. Ya. Jangan sampai kemudian naturalisasi ini berlangsung tidak ada pembibitan, dikesampingkan. Ini menjadi modal dasar buat kita, karena dalam setiap pembahasan itu kita sebetulnya lebih fokus pada bagaimana pembibitan atlet, bukan bagaimana naturalisasi. Naturalisasi itu baik dan banyak dilakukan di seluruh negara, tapi jalan pintas saja. Nah, yang kedua, jangan biarkan gap antara pemain yang dinaturalisasi dan pemain kita itu menjadi semakin menganga, Pak. Ya, ini penting juga karena berkaitan dengan mental. Mental atlet yang sudah kita bina dari bawah sampai ke atas kemudian dipatahkan oleh naturalisasi, bahkan setiap pertandingan cadangan melulu. Ya, ini juga membuat mental dia itu semakin ciut gitu Pak. Jadi ini menjadi catatan juga buat kita. Yang ketiga, mohon ini juga setelah pada batas tertentu harus dilakukan review, ya, review terkait pemain-pemain naturalisasi. Ya, ini menjadi penting juga buat kita. Kita tetap bangga dengan prestasi, apalagi yang dinaturalisasi saya lihat ini neneknya, ini semua neneknya semua ini, ya. Tetapi kita berharap bahwa ini menjadi jangka panjang saja, bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Gitu. Jadi selamat kepada 3 pemain yang dinaturalisasi, mudah-mudahan meraih hasil yang maksimal. Saya rasa itu, Mas Menteri. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.